Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Clara Novita Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Perkenalkan, nama saya Han Agatha dari KM 4408 dengan NIM 15022022399. Pada video kali ini dan pada kesempatan pada hari ini, saya akan mewawancarai dua narasumber yang berkaitan dengan salah satu skill literasi digital, yaitu distribusi informasi. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari segera kita lakukan proses wawancaranya. Baik, akan kita mulai proses wawancara yang berkaitan dengan salah satu skill literasi digital, yaitu distribusi informasi. Untuk pertanyaan pertama, apakah Papa mengetahui arti dari distribusi informasi? Bisa dijelaskan dengan pengetahuan Papa sendiri. Sepanjang yang saya tahu ya, saya ini distribusi informasi ialah bagaimana informasi atau objek berita itu disalurkan kepada individu atau kelompok atau disebarkan luas secara masif kepada masyarakat yang lebih sangat luas, dan bagaimana informasi itu bisa ditangkap oleh mereka yang menjadi sasaran informasi tersebut. Ya, itu yang saya tahu. Nah, tadi Papa sendiri sudah mengetahui arti dari distribusi informasi berdasarkan pemahaman pribadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Papa ini mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Media sosial ya. Media sosial ini sampai saat ini yang saya gunakan media sosial untuk mendistribusikan informasi hanya kepada kelompok atau grup tertentu atau individu. Karena sampai saat ini yang aplikasi penyebaran informasi yang saya gunakan hanyalah salah satu adalah menggunakan aplikasi WhatsApp ini. Ya, seperti itulah yang saya saat ini yang saya gunakan. Bagaimana kita mendistribusikan informasi. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Papa sendiri ini mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Contoh ya, kira-kira nih saya sebagai orang yang memang seperti misalnya ini saya mengklik tanda panah yang di sebelah atas ya. Kira-kira seperti itu. Saya melihat nama-nama kemana grup itu, apakah ini grup ini informasi ini akan diberikan ke dalam grup semata grup keluarga atau memang hubungan yang sifatnya bukan kekeluargaan. Nah, setelah itu saya kembali klik panah di bawah dalam satu circle panah putih dalam satu circle biru, dan ya seperti biasa WhatsApp ini sudah sangat umum dipergunakan. Saya kira itulah yang hemat saya ya, dan apa yang saya pergunakan sampai saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, berarti tadi Papa sendiri sudah mengetahui bagaimana cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan. Berarti untuk kalau misalnya mendistribusikan mendistribusikan gambar di aplikasi percakapan, apakah memiliki cara yang sama atau cara yang berbeda? Sama, cara yang sama, ya. Untuk mendistribusikan gambar atau message biasa yang berupa tulisan sama dengan gambar sama ya. Baik. Selanjutnya, apakah Papa ini mengetahui dan juga memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Etika yang saya pahami pertama adalah tindakan yang kita ambil adalah pasti sebelum didistribusikan kita saring dulu ya, kita harus memiliki kepekaan pertama. Kalau memang informasi itu tidak disaring,
hati-hati, jelas informasi itu akan dampaknya kurang baik. Nah, oleh karena itulah, usaha kita seteliti mungkin agar informasi itu disaring sebelum di-sharing, agar informasi itu tidak menimbulkan dampak buruk. Dan informasi itu yang kita sharing itu diusahakan mungkin hanya akan memiliki dampak yang baik untuk orang tersebut. Sebisa mungkin kita saring, kita timbang dulu, baru kita sharing. Supaya informasi yang tersalah tersebut, alangkah baiknya hanyalah menjadi informasi yang positif untuk orang-orang yang menerima informasi tersebut. Berarti Papa sendiri sudah paham bahwa memang dampak dari mendistribusikan informasi itu titik beratnya itu tergantung apa yang kita sharingkan, gitu. Jadi mau dampaknya buruk atau baik pun itu tuh tergantung dari informasi yang kita sebarkan. Kalau seperti itu, pertanyaan ke-8, apakah Papa sendiri ini melakukan pembacaan detail terhadap informasi sebelum mendistribusikannya? Mungkin Papa bisa ceritakan pengalaman atau kebiasaan yang Papa lakukan sebelum Papa mendistribusikan suatu informasi. Informasi seperti yang telah saya katakan di awal, kalau informasi itu bersifat lelucon langsung saya sharing, saya kirim, saya sebarkan. Informasi yang entertainment langsung saya sebarkan. Untuk entertainment yang sifatnya menghibur, ya. Tapi kalau informasi yang memang di situ ada unsur sesuatu yang updating sifatnya sensitif, dari berita-berita yang sensitif, ya sensitif itu pada dasarnya semua orang paham, ya. Nah itu pasti saya cek dulu informasi ini dampaknya bisa agak melebar. Saya cek pasti dengan segala literasi saya yang sedikit, saya pasti cek kembali di Google, dilihat. Jadi karena itulah kita secara pribadi kita harus usahakan melihat informasi dengan literasi yang matang, walaupun dengan sekemampuan kita. Kalau memang kita merasa kurang, cobalah kita cek lagi, kita lihat lagi di Google. Mungkin di situ kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan bahwa informasi ini layak di-spread atau layak disebar. Oke, baik. Berarti Papa sendiri sudah melakukan pembacaan detail ya terhadap segala bentuk informasi yang Papa terima jika memang Papa ingin menyebarkan informasi tersebut. Untuk pertanyaan terakhir, tadi Bapak sudah bilang bahwa Papa selalu membaca detail dulu pesan-pesan tersebut. Berarti Papa juga termasuk orang yang menyaring pesan sebelum mendistribusikannya. Nah, gimana Papa menyaring pesan tersebut? Informasi tersebut tidak bisa dari satu sumber. Kita harus mengcompare berbagai macam informasi ini, kita memilah-milah bagaimana kira-kira kita lihat dengan akal sehat kita, dan kira-kira mana yang memang informasi ini, berbagai informasi ini yang menurut kita, hemat kita, akal sehat kita, pandang kita, informasi ini adalah benar dan bisa dipakai menjadi satu patokan dan menjadi suatu alat saring untuk menangkal informasi-informasi lain yang masuk melalui aplikasi percakapan yang kita gunakan. Dengan kita melihat di Google ini, hanya dengan tinggal klik, di situ bisa tertera, tersebar, terlihat bahwa berbagai macam-macam informasi, dan kita bisa membandingkannya dan mana informasi yang benar sebelum kita men-send kembali atau menyebarkan kembali informasi yang kita dapat tersebut. Baik, berarti untuk cara Papa dalam nyari informasi itu lebih kepada mengkomparkan dengan informasi-informasi yang serupa, jadi lebih akurat yang mana. Baik. Iya. Sekian proses wawancara dari narasumber. Yang pertama, baik, akan saya mulai proses wawancara kepada narasumber yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, apakah Mama mengetahui arti dari distribusi informasi? Bisa dijelaskan berdasarkan pemahaman Mama pribadi. Baik, saya tahu distribusi informasi itu adalah menyebarkan atau mengirimkan
suatu berita yang penting terhadap teman, terhadap keluarga. Contohnya, bila ada keluarga yang sakit, itu bisa diberitahukan kepada keluarga yang lain yang berjauhan tempatnya. Dengan melalui distribusi informasi itu, kita bisa menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita, sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi pada kita, juga kepada teman. Jadi berita kematian, berita kebahagiaan, atau berita sakit, atau berita-berita yang lain, itu semua didistribusikan melalui distribusi informasi. Itulah yang saya tahu. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, apakah Mama ini mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Bisa dijelaskan mungkin step-stepnya. Saya tahu mendistribusikan informasi melalui media sosial ini zaman sekarang kan bukan sesuatu yang susah, karena sudah zaman teknologi. Jadi pasti banyak orang yang sudah tahu caranya, Kebetulan sosial media yang saya punya Instagram. Jadi kalau saya mau menyebarkan informasi di Instagram, kan bisa melalui fitur tag di komen atau bisa lewat DM. Jadi kalau ada postingan informasi bisa dikirim lewat DM itu. Kalau mau menyebarkan informasi lewat story juga bisa, langsung klik fitur yang ada di kanan bawah dan didistribusi informasinya juga bisa ke beberapa orang. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Mama mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Dan mungkin bisa disampaikan Mama selama ini menggunakan aplikasi percakapan apa? Ya, kalau saya untuk mendistribusikan percakapan kepada orang lain, kebetulan saya punya WhatsApp. Nah, WhatsApp itu bisa saya pergunakan untuk per orang, bisa juga saya gunakan untuk per grup atau per kelompok. Kalau orang lain memberikan saya berita dengan perorangan, itu nanti, atau saya mau mengirimkan berita perorangan, itu langsung saya klik, tulis beritanya, klik langsung kirim, itu perorangan. Atau dia datang ke saya, itu tinggal saya baca. Nah, tapi kalau saya mau mengirim berita ke orang lain dengan per grup, itu nanti saya pakai klik tanda panah yang di sebelah kanan, kan ada HP kita ya, tanda panah yang di sebelah kanan, terus lihat kepada siapa kita akan mengirim berita itu. Kalau per kelompok, langsung kita cari nama-namanya, klik di situ, klik kirim. Itu cara saya. Berarti sudah terjawab pertanyaan nomor 4. Apakah Mama mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial yang Mama gunakan, yaitu Instagram? Bisa dijelaskan? Ya, sama saja sebenarnya dengan seperti yang tadi. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, apakah Mama mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar melalui aplikasi percakapan yang Mama gunakan, yaitu WhatsApp? Oh, kalau aplikasi percakapan sama saja. Saya juga sering menggunakan gambar-gambar itu, saya kirim ke orang lain untuk mengucapkan contoh selamat pagi. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ke-6. Apakah Mama mengetahui etika dalam mendistribusikan informasi? Bisa dijelaskan berdasarkan pemahaman Mama pribadi. Ya, etika di dalam bersosmed itu harus ada. Contoh, kita harus mengirimkan berita memang yang penting dan memang yang jelas,
tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung negara, atau tidak melawan hukum. Kalau kita membaca informasi di distribusi informasi yang ada di kita, yang datang ke kita, kita juga harus tidak langsung menelan begitu saja. Kita baca dengan teliti, apakah ini bagus dikirim lagi ke orang lain atau tidak, supaya tidak merusak gitu loh, merusak orang lain juga. Umpamanya ada suatu berita yang datang ke kita yang mengatakan bahwa contoh nih, bahwa di sini ada terjadi sesuatu ini, padahal kita belum tahu itu udah pasti apa tidak. Jadi Nah, hoax itu bentuknya. jadi kita harus betul-betul membaca dulu apakah ini betul beritanya atau memang hoax. Jangan langsung kita latah, jadi kita ikut kirim. Nah, itu merupakan satu etika di dalam berdistribusikan sosmed informasi. Baik. Untuk pertanyaan nomor 7, mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah Mama memahami dampak dari mendistribusikan informasi? Pasti dampaknya kan ada dampak positif dan negatif. Apakah Mama paham, dan menurut Mama sendiri bagaimana tanggapannya? Oh, iya, saya paham. Dampaknya itu sangat banyak. Kalau kita mendapatkan suatu berita yang tidak jelas dan tidak baik, nah, tanpa kita baca dulu, tanpa kita telaah dulu di mana kebenarannya, apakah itu berita hoax atau tidak, langsung kita sebarkan ke yang lain. Nah, dampaknya itu sangat baik, bisa melawan hukum, kita juga bisa terjerat, dan itu memang sangat buruk. Akan terjadi sesuatu pertikaian juga. Kan sering kita dengar sekarang ini banyak orang berantem itu melalui sosmed. Karena mereka hanya membaca terus menawan, baca lagi terus kirim lagi, baca kirim lagi, tanpa mereka memikirkan apa sih sebenarnya berita ini, isinya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-8 maksud saya, apakah Mama melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya? Mungkin bisa diceritakan pengalaman atau kebiasaan yang Mama biasa lakukan. Oh iya, jelas. Jadi kalau ada sesuatu berita yang datang ke kita harus baca dulu kebenarannya, baca dulu untuk siapa, nah supaya jelas. Kalau memang sesuatu yang baik, kan ada informasi yang bagus, itu bermanfaat kepada orang lain, ya kita kirim gitu. Baik. Selanjutnya itu nomor 9, masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 8. Apakah Mama ini menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Pertama-tama saya akan baca dulu dengan teliti, dengan jelas, dengan saya saring. Baru kalau kira-kira memang itu berbau, kalau hanya dengan berita dengan umpamanya manfaat tumbuhan ini, itu kan memang sebenarnya sudah jelas. Tetapi kebenarannya itu saya akan membaca lagi di internet, di Google. Apakah betul umpamanya contoh manfaat bawang putih begini. Nah, itu akan kita baca dulu di Google apakah betul. Nah, itu salah satu contohnya. Atau ada berita tentang bahwa perkelahian di sana begini terjadi, sesuatu yang sangat ini. Nah, itu kita cari juga di Google, dan juga saya menanyakan kepada keluarga, bolehkah ini disebarluaskan atau tidak? Perlu atau tidak? Nah, itu berarti sudah selesai 9 pertanyaannya, sudah terjawab semua. Baik, baru saja sudah selesai proses wawancara kepada 2 orang narasumber yang berkaitan dengan salah satu skill literasi digital, yaitu mendistribusikan informasi. Terima kasih kepada kedua orang narasumber, dan juga terima kasih kepada Ibu Clara Novita Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.